Saya pengen tahu bang, apa yang membuat abang tuh murtad? Sedangkan abang kan sudah dididik agama tuh dari SMP dan SMA. Berarti ilmunya lebih tinggi abang karena abang sampai 7 tahun. Apa yang membuat saya murtad? Dan ada yang bilang di bawah itu gara-gara perempuan dan uang. Orang masuk Kristen itu tidak dibayar dan tidak ada yang kasih uang. Bahkan ketika kami masuk Kristen, itu kami dicurigai. Tahu saya, setiap orang ingin memindah agama itu pasti dia ada keyakinan yang menjanggal di hatinya. Apa yang menjanggal bagi abang sampai-sampai abang bisa memindah? Maksudnya tidak yakin dengan agama Islam ini, ya gitu maksudnya. Keselamatan. Sedangkan jelas-jelas bahwasanya keselamatan tuh dijamin kalau di dalam agama Islam itu, Pak. Tunjukkan ayatnya di mana dijamin dalam Islam. Shalom, salam damai sejahtera bagi kita semuanya. Kembali berjumpa dengan saya, Pastor Daud Timotius Tampu Bolon, tentunya di channel God Ministry, channel kesayangan kita bersama. Kali ini kita masih tetap mendengarkan diskusi atau debat terbuka yang dilakukan oleh apologet Kristen Indonesia menghadapi penanya-penanya ataupun apologet-apologet Islam yang selalu membawa ayat-ayat Alkitab dan mencoba untuk menguasainya dan mempertanyakannya kepada apologet Kristen seakan-akan mereka lebih paham dan menuduh keimanan umat Kristen itu sudah tidak murni lagi atau bisa dikatakan sudah memahami satu ajaran yang dipalsukan karena umat Islam yakin bahwa apa yang mereka ketahui yang dibahas di dalam Al-Quran, terlebih lagi mereka mencoba mencocokkannya kepada Alkitab, lalu mereka menyesah ayat itu dan memaksakan kehendak mereka untuk umat Kristen itu mengikuti apa yang mereka mau. Tentu saja apologet Kristen Indonesia akan membantahnya dan membahasnya serta menyingkapkan rahasia sebenarnya sehingga penanya-penanya dari umat Islam ataupun apologet-apologet Islam terbungkam dan tidak bisa berbicara apa-apa. Kita saksikan video berikut ini. Selamat malam, Om Bendy. Malam. Kebetulan saya seleting abang di daerah dulu kan. Oh, satu letting kah? Enggak, abang 2006 ya. 2004. Saya 2014. Saya pengen tahu bang, apa yang membuat abang tuh murtad? Sedangkan abang kan sudah dididik agama tuh dari SMP dan SMA. Dan setahu saya pun abang di daerah itu 7 tahun. Berarti ilmu abang tuh mungkin lebih tinggi abang lah. Kalau udah 7 tahun, saya aja cuma 6 tahun kan gitu. Ya. Berarti ilmunya lebih tinggi abang karena abang sampai 7 tahun. Ya. Saya sudah sering sekali menjawab apa yang membuat saya murtad. Dan ada yang bilang di bawah itu gara-gara perempuan dan uang. Banyak orang Aceh yang masuk Kristen dan banyak juga orang Aceh yang masuk Kristen yang sudah kembali ke agama Islam. Banyak. Nah, tanyakan kepada orang-orang yang sudah kembali itu, apakah masuk Kristen itu dibayar? Orang masuk Kristen itu tidak dibayar dan tidak ada yang kasih uang. Bahkan ketika kami masuk Kristen, itu kami dicurigai. Saya masuk Kristen, saya dicurigai sama orang Kristen. Tidak ada orang yang percaya. Bahkan saya dianggap mata-mata. Tetapi Alkitab mengatakan apa? Kamu dikenal dari buahnya. Tunjukkan buah pertobatanmu di dalam kekristenan setelah engkau menjadi orang Kristen. Benar-benarkah engkau menjadi orang Kristen? Tunjukkan kekristenanmu. Setahu saya, setiap orang ingin memindah agama itu pasti dia ada keyakinan yang menjanggal di hatinya. Apa yang menjanggal bagi abang sampai-sampai abang bisa memindah? Maksudnya tidak yakin dengan agama Islam ini, ya gitu maksudnya. Keselamatan. Sedangkan jelas-jelas bahwasanya keselamatan tuh dijamin kalau di dalam agama Islam itu, Pak. Tunjukkan ayatnya di mana dijamin dalam Islam. Bahkan ada ayat di dalam Al-Quran. Sekalipun engkau sudah beriman, bertaubat, mengerjakan amal soleh, moga-moga engkau menjadi orang yang beruntung. Nah,
ayat Al-Quran yang saya bacakan terjemahannya, apakah itu perkataan Allah atau perkataan seseorang? Sehingga ayat itu mengatakan, sekalipun engkau sudah bertobat, beriman, mengerjakan amal soleh, moga-moga engkau menjadi orang-orang yang beruntung. Moga-moga. Habis itu, di dalam Maryam 19 ayat 71, mendatangi neraka itu pasti. Tetapi untuk masuk surga, moga-moga menjadi orang yang beruntung. Itu yang abang bilang tadi yang di dalam Yohanes. Bukan dalam Yohanes, dalam Al-Quran. Apa kata Al-Quran? Kata Allah dalam Al-Quran. Nanti kamu cari, kamu catat. Sekalipun engkau sudah beriman, bertaubat, beramal soleh, moga-moga engkau menjadi orang yang beruntung. Mudah-mudahan. Itu satu. Yang kedua, Maryam 19 ayat 71. Wa imminkum illa wariduha kana ala rabbika hatman maqdiyan. Apa artinya? Coba abang artiin lah. Enggak, dirimu lah yang artikan. Nah, abang aja, abang kan lebih senior. Yang membuat saya murtad adalah ketika saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Akulah jalan dan kebenaran dan hidup. Tidak ada seorang pun yang datang kepada Bapa kalau tidak melalui aku. Ayat itu yang membuat saya percaya kepada Yesus. Dan tidak serta-merta saya keluar begitu saja setelah saya membaca Yohanes 14 ayat yang ke-6. Setahu saya nih, di dalam agama Kristen itu, Yesus itu disalib untuk menebus dosa-dosa anak-anaknya gitu ya maksudnya. Baca Alkitab supaya kamu paham. Enggak, saya mau pengen maksudnya tahu dari abang kamu nih. tahu baca Alkitab. Itu terus yang ditanya, kami juga sudah capek jawabnya ya. Kamu baca Alkitab. Di dalam imanmu kan disuruh beriman kepada kitab sebelumnya. Beriman kepada Taurat, beriman kepada Zabur, dan beriman kepada Injil. Cuman Taurat dan Zabur yang kalau kita imamkan sekarang itu ya banyak dari otak-atik sama manusia. Yang tidak diotak-atik itu yang mana? Taurat yang mana yang tidak diotak-atik? Injil yang mana yang tidak diotak-atik? Dan Zabur yang mana yang tidak diotak-atik? Semua ada di otak-atik, Bang. Kamu pernah baca kitab? Kalau baca kitab nggak pernah. Dari mana kamu tahu kalau Alkitab diotak-atik? Kamu Alkitab tidak pernah baca. Pegang pun tidak pernah. Dari mana kamu tahu Alkitab sudah diotak-atik? Al-Quran datang 650 tahun setelah Alkitab, setelah Injil. Seandainya Alkitab ini sudah dipalsukan, nanti kamu baca dalam surah Al-Maidah ayat 46, ayat 47, dan ayat 48. Kamu baca di situ, apa dikatakan oleh Allah tentang Alkitab? Apakah Allah Subhanahu wa Ta'ala pernah melarang kalian supaya tidak membaca Alkitab lagi? Atau ada manusia yang melarang kalian sehingga kalian tidak pernah membaca Alkitab? Saya tidak pernah menjumpai satu ayat pun di dalam Al-Quran di mana Allah melarang kalian untuk membaca Alkitab. Nah, saya ingin bertanya kepada kamu. Al-Quran itu berapa surat? 114 surat. Berapa ayat? Sebagian ulama mencatat 6.666 ayat. Sebagian lagi lebih. Nah, pertanyaan saya, di antara surat Al-Quran 114 surat, dan di antara ayat 6.666 ayat, di surat apa, di ayat keberapa, Allah melarang kalian membaca Alkitab? Ada tidak larangan di dalam Al-Quran, kalian tidak boleh membaca Alkitab? Ada enggak larangan dalam Al-Quran, Allah melarang kalian untuk membaca Alkitab? Itu saya pelajarin lagi. Enggak, maksudnya gini aja. Saya satu pertanyaan lagi turun, Bang. Enggak, turun. Enggak. Kamu enggak pernah baca Alkitab. Bagaimana mereka beriman kepada Alkitab? Membaca Alkitab saja tidak pernah. Jadi, perintah siapa yang mereka ikuti selama ini? Perintah Tuhannya kah? Atau perintah manusia? Dan yang mereka jauhi, larangan Tuhannya kah? Atau larangan manusia? Katanya Alkitab sudah diubah-ubah. Alkitab tidak pernah baca, jangankan baca, pegang saja tidak pernah Alkitab. Dari mana dia tahu Alkitab sudah diubah-ubah? Itu Bapak Ibu doktrin. Ya, itu doktrin.
Saya juga dulu seperti itu. Mengatakan kepada orang Kristen, Alkitab sudah diubah-ubah. Padahal saya tidak pernah membaca Alkitab. Jangankan membaca, melihat saja tidak pernah. Itu doktrin. Siapa yang mendoktrin? Ya, itu Bapak Ibu. Doktrin turun-temurun. Makanya saya selalu mengajak orang untuk berpikir dengan akal yang sehat. Berpikir dengan hati yang tulus, dengan hati yang jernih. Ini dia. Bapak Ibu lihat tadi ya? Itu oknum dari Serambi Mekah. Pernah mondok di pesantren. Dan dia mengaku tadi, adik letting saya. Tidak tahu apa-apa. Tidak tahu apa-apa, tidak paham apa-apa, tidak mengerti apa-apa. Dia mencoba untuk framing Alkitab sudah dipalsukan, Alkitab sudah diubah-ubah. Kami tidak lagi baca Alkitab karena Alkitab sudah diubah-ubah. Kalau kita bertanya, siapa yang mengubah, ayat mana yang diubah, dan ayat mana yang tidak diubah, tidak akan bisa mereka jawab. Jadi mereka itu sudah turun-temurun. Ahmad Dedet, ya, yang sangat terkenal, udah mati sekarang. Ahmad Dedet menurunkan ilmu kepada Zakir Naik. Nah, Zakir Naik ini menurunkan ilmunya kepada mereka-mereka itu, Bapak Ibu. Makanya pertanyaannya itu sama. Dari zaman Bahlul sampai tahun 2024 ini, pertanyaannya itu terus. Itu terus pertanyaannya. Saya juga dulu sama seperti mereka. Maka butuh Alkitab. Sebagai pengetahuan, sebagai ilmu, sebagai penerangan, sebagai petunjuk bagi umat manusia. Ini Alkitab. Alkitab ini sebagai pedoman bagi manusia. Alkitab ini sebagai penerangan bagi manusia. Alkitab ini sebagai petunjuk bagi manusia. Makanya orang yang membaca Alkitab, hidupnya itu berubah. Jadi di dalam Alkitab ini bukan saja ada janji keselamatan. Tetapi orang yang beriman kepada Alkitab dan orang yang tinggal di dalam firman Tuhan, hidupnya diubahkan, Bapak Ibu. Karakter kita itu diubahkan. Bapak Ibu, tidak ada yang tidak kenal saya. Di Aceh itu. Rata-rata mereka kenal, apalagi sekarang Bapak Ibu. Bagaimana hidup saya dulu? Saya pernah pesantren 7 tahun. Yang sebenarnya 6 tahun Bapak Ibu, saya jadi 7 tahun Bapak Ibu di pesantren. Pesantren tidak bisa mengubah karakter saya. Buktinya 7 tahun saya di pesantren. Karakter saya Bapak Ibu tidak bisa berubah. Alkitab yang dikatakan oleh orang ini palsu, Alkitab inilah yang mengubah karakter saya Bapak Ibu. Dulunya jahat, tidak kenal kasih, sekarang jadi baik dan mengenal kasih. Dulunya Bapak Ibu sulit mengampuni, bahkan tidak bisa mengampuni. Yang ada dendam. 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 Ketika ada orang yang menghina, bagaimana caranya saya bisa membalas hinaan itu? Timbul dendam. Kenapa? Karena tidak mengenal Tuhan yang Maha Kasih. Sehingga kasih Tuhan itu tidak ada pada saya. Kenapa tidak ada? Karena saya tidak mengenal Tuhan yang Maha Kasih tersebut. Begitu saya mengenal Tuhan yang Maha Kasih itu, Bapak Ibu, nah, Tuhan yang Maha Kasih ini mengajarkan saya, kasihilah Tuhan Yahweh Tuhanmu dengan segenap hatimu, dengan segenap akal budimu, dan dengan segenap jiwamu. Dan kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Nah, ini Bapak Ibu. Saya tidak menemukan di dalam iman saya yang lama, kasihilah sesamamu manusia sebagaimana engkau mengasihi dirimu sendiri. Tidak ada. Buktinya tidak ada Bapak Ibu. Banyak pendakwah-pendakwah hari ini kita mendengar, jangan bersahabat dengan orang kafir yang tidak seiman, seagama, seakidah. Jangan makan di rumah orang kafir karena piringnya najis, gelasnya najis. Itu Bapak Ibu sudah tidak bisa lagi mengasihi sesama. Tetapi timbul pertanyaan, Bang Pendi, ada kok, banyak kok tetangga-tetangga itu, mereka ketika datang ke rumah saya, mereka mau makan di rumah saya, mereka mau pakai gelas dan piring
yang ada di rumah saya, mereka tidak bilang najis. Tapi Bang Pendi bilang, mereka bilang najis. Itu Bapak Ibu, karena mereka memakai hati nurani. Kalau dari segi ajaran, mereka tidak boleh makan minum di rumah kita, karena kita sudah kafir dan dianggap kafir. Tapi kalau memakai hati nurani, mereka tidak mau tahu itu. Yang penting kita tidak berantem, tidak pukul-pukulan. Yang penting kita harus baik dengan siapapun. Baik dengan siapapun dan baik dengan siapapun, Bapak Ibu. Itu yang penting. Makanya ada mu'allaf tertentu, ketika dia pulang ke rumah orang tuanya, yang masih Kristen ataupun yang masih Katolik, si mu'allaf tersebut tidak mau makan di rumah orang tuanya yang masih Kristen ataupun Katolik. Tapi Bang Pendi, ada kok saya jumpai, saya melihat mu'allaf, ketika dia pulang ke rumah orang tuanya, dia masih pakai gelas dan piring orang tuanya dan masih mau makan di rumah orang tuanya. Nah, itu Bapak Ibu karena dia memakai hati nurani. Tapi kalau memakai ajaran, standarnya ajaran dia tidak boleh makan dan minum di rumah orang tua yang masih Kristen ataupun Katolik. Karena dianggap piring dan gelasnya itu najis, saudaraku. Itu belum lagi menjawab salam. Kalau mereka memberikan salam kepada kita, itu salam yang tidak ikhlas. Kalau menjawab, jawabannya juga tidak ikhlas. Bahkan ketika saya mengajari mereka, menasehati mereka, mereka minta ayat. Di mana ayatnya? Tidak boleh caci maki. Ini lucu sekali. Di mana ayatnya tidak boleh caci maki? Maka saya sangat bersyukur hari-hari ini, Bapak Ibu. Banyak orang Aceh yang DM saya. Bang Pendi, ajarin saya Alkitab. Bang Pendi, bawa saya bersama Bang Pendi. Bang Pendi, tolong saya sepertinya salah arah. Banyak saudaraku, banyak yang DM. Nah, tetapi saudaraku, sekali Yesus, tetap Yesus. Tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Ya, tetap berpegang teguh pada firman Tuhan. Di luar Yesus binasa. Tidak ada juru selamat selain Yesus. Sebagaimana yang sering saya katakan, agama boleh banyak, nabi boleh banyak, rasul boleh banyak, juru selamat hanya satu. Kita telah menyaksikan rangkaian video yang panjang ini, dan semua yang kita dengar, kiranya itu boleh menambah wawasan serta pengetahuan kita untuk menguatkan iman kita semuanya, sebab semakin banyak kita mendengar, maka semakin timbullah iman. Seperti firman Tuhan berkata, iman timbul dari pendengaran dan pendengaran akan firman Kristus. Dan mari kita ambil hikmah yang terbaik, dan kita harus membuktikan dan melakukannya, sehingga orang-orang di luar sana semakin mengerti maksud daripada setiap firman yang mereka selama ini pertanyakan, maka dalam kehidupan kita lah menjadi faktanya, sebab hidup kita ini adalah suratan terbuka bagi orang-orang yang belum percaya. Sampai jumpa di video berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom.